Hello everyone, Pungki here. Setelah browsing aneka sepeda motor listrik, ini adalah beberapa yang aku cukup tertarik. Video ini akan cocok buat kamu yang masih cukup awam dengan dunia motor listrik dan ya pengen tahu aja pilihannya adanya apa gitu ya. Kriteria aku di sini aku cari yang cukup murah dan performanya cukup bisa menggantikan motor mesinku untuk kebutuhan sehari-hari dalam kota gitu ya. Kalau kamu ada rekomendasi selain yang aku sebutkan di sini, tulis di komen, oke? Supaya aku juga tahu, supaya orang lain yang baca juga tahu. Untuk saat ini sebenarnya aku belum akan benar-benar beli sih, tapi ya ini riset dulu aja, apa yang kira-kira cukup menggoda gitu ya. Oke, langsung aja. Secara kronologis, yang pertama membuatku tertarik itu adalah Polytron Fox R. Ini powernya mantap, buat tanjakan oke, dan jarak tempuhnya dibanding motor listrik lain dia tergolong unggul ya. Harganya, nggak bisa dibilang murah juga sih. Tapi di kalangan motor listrik yang sekelas dia tergolong murah. Menariknya, ini bisa bikin dia terasa lebih murah atau bisa terasa lebih mahal, tergantung orangnya masing-masing. Menariknya ini baterainya bisa pakai sistem sewa. Sewanya kalau nggak salah 200.000 per bulan. Dugaanku sih ada waktu sewa jangka waktu tertentu gitu ya, like maybe sewa setahun atau sewa 2 tahun bayar sekaligus gitu ya. Yang bisa bikin terasa murah dia ada potongan subsidinya, silahkan di browsing berapa potongan tepatnya. Ini tergantung peraturan pemerintah. Terus pajaknya, kendaraan listrik ini dia pajaknya jauh di bawah kendaraan bermotor biasa ya. Yang aku juga suka di Polytron Fox R ini, di motor ini ada fitur cruise control. Jadi kita bisa ngegas sampai kecepatan tertentu, terus motornya bisa menahan dia melaju di kecepatan segitu tanpa kita harus ngegas, pakai tangan. Ya, jadi tangan kita tidak pegel harus ngegas terus. Desain fisiknya sebenarnya aku nggak naksir banget, tapi ya menurutku itu juga cukup keren, aman lah desainnya ya. Not my favorite, tapi I don't mind. Servis Polytron, basically kayaknya dia bisa diservis di aneka servisan Polytron yang sudah cukup banyak tersebar di banyak kota ya. Performa after sales dan garansinya seperti apa? Silahkan bisa dikepo di video orang yang udah benar-benar punya dan benar-benar udah pernah nyoba klaim garansi atau servis ya. Aku sih belum tahu ya. Sudah motor kedua, Uinfly M100. Ini pertama aku naksir desain fisik dan harganya ya. Aku cenderung tidak terlalu suka desain yang kemetik-metikan sebenarnya. Aku lebih suka motor bebek biasa. Dari semua aneka desain motor metik atau yang kemetik-metikan, Uinfly M100 ini untuk selera aku cukup masuk ya. Aku cukup suka. Harganya di angka 20 something, di bawah 25. Udah include baterai. Harga awalnya kayak lebih mahal dari Polytron Fox R, tapi ini udah sama baterai. Jadi sebenarnya tidak lebih mahal juga ya kalau dihitung-hitung ya. Kalau Polytron misal bisa under 20 misal setelah potongan-potongan. Dengan sewa baterai misal 5 tahun, itu jadinya juga akan 25 sampai 30 jutaan ya kan. Ada plus minus masing-masing, pilih yang baterainya termasuk dalam pembelian atau yang baterainya pakai sistem sewa. Yang bikin hasil lagi, M100 juga ada fitur cruise controlnya ya. Aku belum pernah pakai beneran. Kalau cruise controlnya tuh beneran enak dan terasa natural, itu bagiku itu nilai plus banget. M100 ini baru muncul, yang review belum banyak dan tentu belum ada review jangka panjangnya. Sejauh pengamatan di video-video orang, kayaknya lumayan. Kesannya aku dapatkan sejauh ini dia akan cukup balance antara smooth dan responsif dalam hal experience berkendaranya. Yang aku belum lihat, belum ada yang ngetes boncengan ditanjakan. Boncengan ditanjakan mulai dari speed 0. Kalau buat kayak gitu cukup aman, itu kemungkinan hal-hal yang lain juga akan cukup aman ya dalam hal powernya. Produk ketiga, ini sebenarnya sepeda ontel, tapi dia sepeda ontel yang overkill. Jadi performanya mendekati sepeda motor listrik. Ini adalah Lanka Lazy X3000 Max. Ada banyak produk-produk Lanka Lazy kalau kamu lihat websitenya dan lihat-lihat di Allshop, itu banyak juga sepeda-sepeda listrik di situ. Yang aku paling naksir X3000 Max ini ya. Dia powernya mantap. Dual wheel drive, jadi kedua rodanya ada motornya. Range-nya mantap, dia bisa sampai 80 kilo dan bisa lebih dari 100 kalau pakai pedal assist. Pedal assist itu kita ngengkol biasa, pedalnya akan berputar, tapi itu bagi kita akan terasa ringan banget karena sebenarnya yang menggunakan sepeda itu ya motor listriknya ya. Rodanya pakai fat tire, nah jadi cukup tangguh di segala medan. Ada vibes kayak motor trail listrik ya. Ada vibes gitunya juga menurutku. Untuk ukuran sepeda dia cenderung gede, tapi kalau dibandingkan dengan sepeda motor listrik dia cukup ramping ya. Bisa dilipat juga. Wow. Dibawa traveling misal naik mobil kemana gitu, terus di sana turun dan kita keluyurannya pakai itu gitu, itu akan asik banget ya. Kayaknya bertualang dengan
setup seperti itu asik juga ya. Ukurannya ini juga jadi faktor yang bikin aku cukup naksir. Kalau aku beli motor listrik untuk pengganti sepeda motorku di Jogja itu aku akan cenderung beli yang lebih kayak motor beneran ya. Aku akan beli maybe Uinfly M100 kalau cukup tangguh dan review-reviewnya juga pada positif. Tapi kalau lagi pulang kampung di rumah mama papaku, aku berpikir bisa jadi lebih cocok pakai Lancalisi X3000 Max ini. Karena kalau aku pas nggak di rumah, sepeda motor akan nggak ada yang pakai. Kalau terlalu gede itu akan menu-menuin. Kalau pakai Lancalisi X3000 Max ini, nah, aku berpikir itu semacam bisa dilipat atau masih dilipat juga nggak apa sih, tapi masih cukup masuk akal untuk aku taruh di kamarku yang di lantai 2. Ya, bagiku itu ada value menang portabilitas saat tidak digunakan. Kekurangannya, kalau error, mungkin spare parts-nya akan susah ya. Mungkin loh ya. Dealer Lancalisi kayaknya baru di pusat aja ya, di Jakarta aja. Mereka jual parts-parts Lancalisi sih. Tapi X3000 Max ini, dia populasinya sedikit, dia agak goib, dan I don't know, dia di OSOP resminya Lancalisi ada. Tapi di website Lancalisi Indonesia nggak ada. Dugaanku sih, at least untuk saat ini, itu produk yang Lancalisi juga masih ragu-ragu mau ngejual. Karena jumlah unit yang diproduksi dan tersedia mungkin belum banyak. Semoga kedepannya dia lebih eksis. Karena aku beneran naksir banget ini sama X3000 Max ini. Ya, untuk kendaraan sekunder, I think this is perfect for me. Untuk saat ini itu negatifnya, nggak tahu jangka panjang nasibnya akan gimana. Cuma bisa berharap dia akan baik-baik saja gitu ya. Semoga aneka piranti elektroniknya itu sesuatu yang cukup universal ya. Semoga tidak ada parts-parts yang rawan rusak dan itu terlalu spesifik dan susah dicari alternatifnya gitu ya. Harga Lancalisi X3000 Max tergolong mahal untuk ukuran sepeda listrik ya. Dia di angka belasan. Semoga bisa ada fase-fase di mana dia bisa turun di bawah 15, itu akan good price menurutku. Itu tadi 3 yang aku cukup naksir. Honorable mention, Goda 119 sih? Goda 199 Max. Itu aku nggak terlalu tertarik banget, tapi ya dia desainnya keren dan murah. Dia 12 jutaan. Dia harganya lebih murah dari 3 yang masuk nominasiku ini tadi. Goda 199 Max ini, walaupun aku nggak naksir-naksir banget, kalau misal performanya beneran cukup mantap, dan waktu mau beli beneran aku pengen sehemat mungkin aku akan pilih Goda ini. Ya tadi 3 motor listrik dan sepeda listrik yang menurutku cukup menarik. Di luar itu ada banyak banget sih sebenarnya. Di atasnya ada Alfa Servo, ada Maka, Cavalry. Harga di bawahnya juga ada banyak banget pilihan. Kalau buat aku sih 30 ke atas itu secara harga belum masuk. Untuk yang harga di bawah-bawahnya itu, kalau bagiku performanya yang akan terasa kurang ya. Okay, that's it for this video. Thank you for watching. See you in the next video. Kenapa pilih beli mouse Logitech di saat ada mouse-mouse lain yang lebih murah dan warna-warni dan lucu-lucu? Karena dia jatuh-jatuh berkali-kali nggak rusak. Ya, masih berfungsi dengan baik. Mantap Logitech.